Ya, sugeng enjing, sugeng siang, sugeng sonten, sugeng dalu. Hari ini kita bersama dengan salah satu tokoh Padukahan Mojo bernama Pak Sugimin. Beliau ini adalah mantan atau mantan dari Dukuh yang sekarang. Gitu. Nah, mungkin langsung saja nggih Pak. Mojo, dari namanya niku Mojo niku asal mulanya saking pundi? Kenapa kok penamaan dusun ini Mojo? Jadi kita ambil dari awal, yang awalnya itu Trukan. Tetuko, dalam arti bahasa daerah itu orang singgah sebentar mencari sumber air. Terus yang awal mulanya kehidupan di Mojo ini atau Trukan, yang dulu Trukan ini pertama Mbah Niti Kromo, terus disusul Mbah Jayeng Rono. Awal mulanya yang kesini itu Mbah Jayeng, tapi ilmunya itu lebih tinggi dari Mbah Niti Kromo. Mbah Jayeng itu nyuruh Mbah Niti supaya bikin rumah duluan. Nah, terus disusul Mbah Jayeng. Itu awal mulanya Mojo. Terus muncul wilayah daerah. Mojo seluas ini tidak harus dari rumah terus rumah bukan. Tadi di kedua rumah itu bermunculan rumah yang jauh. Pertama yang di Wates. Wates itu masih keluarga Mbah Jaya yang hidup di Wates, di perbatasan antara Keblak dan Mojo. Terus yang kedua di Jati Mencil, yang kehidupannya sekarang di tempat Pak Gito, Pak Dwi, itu Jati Mencil. Sebab apa? Orang hidupnya cuma satu rumah, ada pohon jati, disebut Jati Mencil. Terus ke timur yang dekat sumber itu ada Gunung Cilik, itu juga ada kehidupan di sana. Usul keluarga yang lain bikin rumah di sana, itu namanya Gunung Cilik. Terus Mbah Niti Kromo sama Mbah Jeng itu kesini cuma mencari air. Konon dulu belum ada air waktu kehidupan dia. Terus dari awal mula itu ada orang disuruh mencari sumber mata air yang di Kecemut itu. Mbah siapa itu? Mbah Podono sama Mbah Kartoi Kromo itu mencari sumber air. Kehidupan itu belum kayak gini, masih gersang, masih belum ada tanaman yang lain, masih zaman dulu lah. Terus kita hitung-hitung sama bapak-bapak usia Mbah yang itu menceritakan sumber Kecemut itu ditemukan sekitar tahun 1913 di sana. Itu belum sumber kayak gitu, masih gundukan tanah yang ada kehidupan binatang kepiting itu loh. Terus digali, setelah digali sudah ada kayak itu, terap-terapan batu kayak gitu. Itu yang namanya kehidupan yang awal. Terus banyak orang mengatakan di sini Mojo itu Trukan, orang Tetuko itu tadi loh, orang tua itu Trukan. Terus kehidupan lambat laun banyak di sana sini, banyak tumbuhan Mojo yang buahnya kayak buah jeruk itu loh. Itu banyak kayak gitu ya, warga itu memberi nama Mojo. Jadi sejak awal bukan Mojo tapi Trukan. Karena banyak kehidupan, banyak menyebut orang yang lewat, mau ke Kecemut itu kan banyak wit Mojo, kita beri nama Mojo. Itu kehidupan kayak gitu kurang lebih sebelum merdeka. Mojo itu sebelum merdeka kan gitu. Terus yang konon karena menemukan sumber air di Kecemut, sampai sekarang Kecemut itu diibaratkan dipelihara dari warga, bukan menyanjung roh makhluk yang ada di sana, tapi kita melestarikan kehidupan yang di sana. Satu, sumber air kita lestarikan, yang diberikan rumah kayak gitu. Terus pohon-pohon yang di sana kita lestarikan, bukan kita menyanjung sama makhluk atau roh yang di sana, tapi kita melestarikan sumber air biar lestari. Terus warga masyarakat menjaga yang di Kecemut,
itu jangan sampai dirusak hutannya. Nah, kan kalau tidak diawasi mungkin dari daerah lain atau orang lain merusaknya, kita seperti itu. Terus di Mojo ini kan kegiatan sosial kemasyarakatannya juga kerja bareng sama yang di Semuluh, karena tadi kita sebutkan Cukil Mojo itu dari Semuluh, ya Gede Mulu itu tadi. Terus kehidupan yang di Mojo, terus adat yang budaya kita lestarikan yang belum menemukan sumber air di Kecemut itu. Tradisi dulu kan ada yang namanya tayub. Tayub itu kalau sekarang istilah ya tayub. Nah dulu ledek itu joget bareng sama penari perempuan. Laki joget bareng penari perempuan itu. Nah dulu itu yang namanya ledek, kalau ngibing joget bareng sama penari perempuan itu. Kalau cium ya cium dulu. Terus tahun 69 kan dilarang, nggak boleh ada ledek. Sekarang berkembang lagi yang namanya tahu juga ledek, tapi nggak boleh untuk ciuman. Sekarang kan gitu. Ini kok ciumannya berapa? Ya nek dulu yang biasa antara ciuman sama yang lain jenis. Itu kan yang dilarang itunya. Gitu. Terus roh yang di sana itu waktu menemukan Simbah Kartoikromo sama Mbah Po itu ditanggapkan itu. Pokoknya diseneng-seneng lah gitu dari warga sekeliling itu, karena menemukan sumber kehidupan. Makanya di sana kan ada tulisan air kehidupan. Dalam arti air kehidupan itu air yang bisa menghidupi warga masyarakat sekeliling Mojo dulunya. Itu saya masih pernah merasakan yang dulu belum ada pam, sumur gali kurang, itu ngantri, ngambil airnya ngantri. Dan sekali ngambil air itu enggak habis, tapi kalau keluar enggak sampai meluap, mengenang terus gitu bahasa itu tradisi itu. Terus kalau kita telusuri kata mbah-mbah dulu, kenapa kok di situ dinamakan Kecemut? Itu namanya dulu itu kan kadipaten waktu dulu perang Paregreg. Karena peninggalan di situ kan Mbah Browijaya kelima, anak cucunya waktu lari diburu Browijaya dikejar anaknya, mau disupiti karena disuruh masuk Islam. Islam harus supit. Itu salah satunya yang di situ. Ini namanya Kecemut. Apa kan Kecemut? Orang kehidupan di situ pagi-pagi benar sudah bekerja. Kecumut. Setelah subuh kan kita mencari itu. Jadi yang namanya limut, kecumut, yang itu. Terus yang itu kalau diurut banyak, termasuk kehidupan sampai sekarang ada yang sugesti ke orang situ, bahwasanya di situ itu kan ada roh-roh yang sebelum dulu Islam kan yang namanya dukun kiai kan ada tuh yang di sana. Kehidupan di sana kan kata mbah saya itu siapa itu Truno Lele. Nah, katanya roh itu Truno Lele. Terus Bagus Dorowati itu. Jadi kalau di sana itu, kalau mungkin Mas pernah ke sana, ada muncul mungkin ikan kok nggak ada kulitnya kok cuman duri, itu Truno lelenya. Terus yang lainnya kan yang sebagai tulang ibaratnya kepala keluarga di sana, Nyai Kromowati, Bibi Kromowati kalau nyebutnya saya, tapi orangnya kan Nyai. Saya kan mbah saya mungkin dulu sudah mungkin bisa menyatu, kalau saya Bibi Kromowati yang di sana kan itu kalau menurut saya, ilmu yang saya terima dari dosen Undip, roh atau makhluk lain yang ada di tempat lain nggak kelihatan, kalau
nyai sama kiai itu maksudnya di zaman dulu di Hindu. Ya, tapi kalau yang namanya Gus, entah laki entah perempuan sudah masuk Islam katanya itu. Tapi kita juga percaya yang di sana itu nyai, kiai, tapi hubungannya dengan ayat-ayat dari Allah dia juga sulit dimengertikan. Tapi kalau yang di sini itu kan sudah Gus, makanya banyak yang pemasukan itu hafal dengan itunya. Kadang-kadang sama orang lebih hafal dia. Itu sepintas tradisi Jawa. Kemudian kemarin kita juga sebagai monumental di Padukuhan kita tanamkan mojo, tapi keburu kemarau enggak hidup yang di depan itu Mas. Nah, depan itu kan ada bangunan kecil, kita tanamkan itu. Terus yang dulunya itu yang termasuk terus masih jarak rumah dengan sana itu enggak ada hubungannya, masih jalan lorong kecil, jalan tikus, boleh katakan jalan lebar kayak gini baru-baru saja. Jadi nggak kayak dulu sudah begini. Enggak, saya menerima ini, saya tahu persis. Terus jalan itu dulu masih yang dilewati ternak, becek, pakai sepeda ontel. Saya dulu mau ke STM, kita panggil dari sini ke jalan raya karena becek jalannya. Terus mau sekolah di tahun 70-an itu juga dari batu ke batu melangkah karena becek. Nah dulu kan tanah itu becek, nggak kayak sekarang cepat kering. Itu mojo. Sementara makan gini. Itu kalau nanti bisa bilang, dikemas yang lain apa kekurangan saya ngomong itu. Boten diedit nih, langsung ya. Ini menarik ya. Ini dari segi tradisi masyarakat gitu kan, untuk mata pencarian segala macam dari mojo yang saya lihat-lihat belakangan ini, selain dari pengrajin batu gitu, itu ada petani gitu. Mojo sendiri itu untuk warganya yang bertani ini itu selain singkong gitu, singkong telo ngoten niku. Napa nggih, Pak? Memang menyesuaikan ini gitu, menyesuaikan musim. Mojo sesuaikan dengan mojo. Jadi petani mojo itu awalnya musim penghujan itu kan kita biasa diperkirakan di bulan November itu untuk tanaman hampir 1 tahun itu ya singkong. Dari waktu itu nanam singkong pertama kali itu. Terus disusul ada gulai, ada kacang, terus ada padi, terus palawija yang lain, termasuk ada cantel dulu gitu, termasuk ada benguk, gudi yang kayak kedelai hitam itu loh. Itu gudi, itu malah sekarang nilai jualnya tinggi, tapi nggak setiap orang suka nanam itu. Kulit metenya, metenya mungkin berapa sekali, tidak nyampe 1 kilo dikumpulin kan gitu. Nilainya hampir 15.000 nyampe 20.000 per kilonya. Terus yang makan itu baik kuliner, ada bungku, ada blekotok itu untuk kuliner. Kalau nek bungku itu rangkaiannya dengan urat pecel. Yang sambal kacang itu bungku. Terus nanti kan ke 3 bulan ke depan panen. Padi termasuk nanti di bulan Februari akhir biasanya tanam kedua. Jadi sudah nggak nanam singkong lagi, sudah yang dulu singkongnya tinggal nunggu aja, singkong itu tinggal nunggu. Itu nanamnya jagung, beli, kacang itu biasanya. Nah, terus kalau yang punya skill nanti di bulan 4 kan panen, 4-5 kan panen, masih ada curah hujan, disusul ditanam kacang hijau. Kacang hijau itu tidak perlu curah hujan, tapi dia cukup panen. Itu kehidupannya kayak gitu. Jadi
yang dulu namanya gaplek identik dengan Gunung Kidul, Tiwul. Tapi sekarang orang cari tiwul di pelosok pedekuan mungkin sulit menemukan. Sudah beras, beralih ke beras. Walaupun di sana terkenal Gunung Kidul tiwulnya, kan gitu sama. Jadi karena tadi makan batu, orang sini makan batu, mas, batu yang diolah. Jadi supaya cepat datangnya ke sini yang olah batu, beras yang di Delanggu itu. Nek napa telo nggih, singkong niku. Olahannya kan niku katanya gitu. Yang saya tahu singkong itu bisa diolah berbagai macam gitu, Pak. Warna-warna kan. Ya. Nah, mungkin karena demografis atau lokasi di Gunung Kidul yang musimnya nggak menentu dan juga tanahnya yang kurang baik atau nggak bisa ditanamin padi gitu. Ya. Ini kan menimbulkan kreativitas masyarakat sini untuk mengolah singkong ini, bahan pokoknya cuma bisa singkong. Nah, olahan-olahan yang biasanya jadi bukan makanan tradisional tapi lebih ke makanan yang menunjukkan bahwasannya ternyata tuh singkong, telo itu bisa dijadiin makanan yang begitu mengenyangkan, begitu kaya sekali gitu. Hanya dengan bermodalkan singkong. Niku nopo Pak? Itu nek mriki itu kan bekerja mencari rupiah yang lebih. Yeah. Nah, kalau ngolah singkong dengan bahan singkong itu laku jualnya itu sulit. Yeah. Dalam arti sulit kan cuma beberapa. Tapi kalau kembali ke batu tadi lebih cepat batunya. Yeah. Jadi ngolah singkong sama ngolah batu ke rupiahnya lebih cepat batu. Yeah. Kalau singkong itu mungkin pengalaman yang pernah kita telusuri sama istri saya itu buat patolo untuk nyamlian aja nyampe waktu 1 minggu. Terus kalau buat mangling istilah kalau di sini krecek. Nah, krecek orang Bantul katanya dari kulit hewan, tapi kalau di Gunung Kidul krecek itu dari singkong. Itu mencapai terus direndam di air aja sampai 3 hari 3 malam. Belum dijemur paling enggak 2 hari baru kering, baru laku dijual. Kan kayak gitu kan. Terus laku dijualnya tidak harus barang semua sebanyak itu laku kejual, enggak. Kita telusuri yang di Medoyo yang terkenal dengan kreceknya. Itu di sana dikemas 1 kilo, 2 kilo, orang lewat ambil, kadang disetorkan di toko sebelum laku belum dibayar kan kayak gitu. Ya, terus yang kemarin yang di sini kan ada olahan tiwul instan. Tiwul instan. Oh, instan. Yang di dekat PAM itu sekarang katanya gulung tikarnya kan itu apa orang Gunung itu nggak butuh tiwul lagi, sudah yang lain kan gitu. Terus karena gaplek itu bukan hanya di Gunung Kidul, termasuk yang ke timur saja juga banyak gaplek. Terus pengepul gaplek itu lebih banyak daripada dulu. Sekarang jemur 2 hari dijual, 3 hari dijual. Panen gaplek itu kebanyakan yang dijual. Kayak orang di tempat mas yang di Klaten, di Delanggu, orang panen padi itu nggak disimpan, dijual. Kalau di Gunung Kidul kan disimpan, gabah itu disimpan. Nah, itu nyampe bulan ke depan atau tahun depan. Kalau biasa orang Gunung Kidul panen di bulan 4 sampai bulan 3 tahun depan. Itu paling enggak kan gitu. Walaupun rasanya sudah beda, tapi daripada beli kan di rumah sudah punya cadangan beras, rupiah yang lain untuk kebutuhan yang lain. Tapi mohon maaf itu yang petani tulen yang petani esek-esek, termasuk yang mas-mas datang ke bengkel batu, mungkin dia KTP-nya petani, tapi alamatnya nggak tahu, tahunya yang batu itu. Mungkin yang sudah tua-tua katanya kok kerjanya tani, tapi ditelusuri setiap harinya ya kerja di batu. Tapi nggak harus yang mungkin
tapi yang lain-lain yang manual ada. Ya sepuh-sepuh itu mungkin yang gergaji-gergaji itu. Kalau nggak gergaji mecah batu. Kalau mau dimasukkan di mesin kegedean, dipecah jadikan 2, itu butuh tenaga tersendiri. Terus yang lain nggak gergaji, nggak ukir, kan ada batu gergaji yang sudah jadi, butuh muat di mobil, itu kan itu. Yang kayak itu menghapus olahan singkong, karena sekarang muat, ntar lambung muat sudah ada rupiah. Rupiah bisa untuk nyekolahkan anak dan lainnya untuk makan. Berarti ini kok ada peralihan gitu? Iya, peralihan. Jadi pertanian itu jadinya untuk konsumsi pribadi masyarakat pribadi. Dan untuk kebutuhan lain itu dari batu. Dari batu, banyak dari batu. Ya ada mah yang tidak kerja di batu, tapi ya itu tadi olah pikir. Jadi aku nggak bisa ini, aku harus bisa ini. Kayak yang di sebelah itu kan kehidupan di Mojo yang tidak bisa ngolah batu, dia mencari atau pedagang rosok. Pedagang bukan pemulung loh. Pedagang mengambilnya dari sisi timur nyampe di Romoko, dari Pacitan, dari Praci ke sebelah kan sudah masuk Pacitan. Di Puntok atau Punong itu kan sampai di situ mas. Itu pembeli rosok, bukan pengepul tapi pembeli, karena masuk dari rumah ke rumah nanya barang rosok dibeli. Kayak gitu kan. Yang kemarin ada istilah mau bank sampah. Bank sampah sini itu sudah banyak yang ngerti nek sampah di seorang ini sudah tahu. Itu kan di sebelah ini. Yang setelah Sarean itu gitu. Iya. Oh niku bang. Iya, itu kan pedagang gede itu, apa yang laku di situ jual. Orang sini itu kalau yang laku dijual sekecil apapun dibawa ke warung sambil membawa kresek. Mungkin ada bekas aku itu loh, dari dibuang kasihan beli jual. Termasuk aku, kalau ada barang berat laku dijual ya tak paraknya dong, nggak usah nunggu di sana ditimbang, yang kertas HPS buram langsung timbang bayar. Udah, itu ngambilnya bukan hanya di itu aja, ke kulon ke timur hal yang biasa. Terus ada yang mengantar. Oh ada yang mengantar. Mengantar kan juragannya itu sudah mobilnya itu sudah kemana dia pergi diantar. Bensin sudah masuk di situ, bagaimana urusannya mobil, juragan yang ngantar, yang ngambil. Jadi yang namanya bank sampah itu, makanya kemarin ditanyakan ada sepotong-sepotong menjadi buangan sampah, itu kan kayak gitu. Yang tahu harga itu sekecil apapun, harga yang laku dijual di situ sudah disimpan duluan. Jadi ini gitu, saya juga memperhatikan sih selama di sini gitu, sangat bersih kebetulan Mojo gitu. Sampah-sampah yang di Mojo tuh kebetulan sampah-sampah dedaunan, musim panas gitu. Tapi sampah-sampah plastik, terus sampah-sampah limbah-limbah atau niku, yang saya pantau selama ini, yang saya lihat-lihat itu hampir tidak ada. Dan ternyata memang dari warga Mojo sendiri sudah terbentuk untuk didol wae ngoten niku, dijual lumayan. Meskipun udah ada tempatnya, Pak. Niku jatuhnya seperti pengepul besar gitu. Pengepul besar Mas. Jadi warga juga sudah tahu lah kalau misalkan sampah ini ada duitnya gitu. Itu sudah dari tahun kapan Pak untuk yang pabrik yang bukan pabrik, pengepul? Pengepul itu sudah lama Mas. Sebelum aku jadi dukuh dulu. Itu sudah ada, dari sebelum 30 tahun yang lalu sudah ada, tapi tempatnya kan pindah-pindah. Dulu itu yang dekat di Semulo, di tempat Pak Sakino, terus perkembangannya melebihi, terus adiknya itu bikin rumah di dekat masjid itu, itu pindah di situ, terus barang semakin meluap, terus Pak D saya menjual tanahnya. Pak D itulah Bapak Pak Marwan itu loh, yang bawa masjid.
itu dijual di situ. Itu tanah dari Mojo dijual itu karena satu butuh, terus butuh rupiah yang punya tanah, terus dia butuh lahan yang punya pengusaha itu, dibeli itu murah dulu. Tapi waktu itu ya rupiah masih nilainya tinggi, cuma 40 juta seluas itu. 40 juta. Iya itu, terus pindah di situ. Terus yang di situ itu juragannya teman aku SMP, adik kelasku itu tinggalnya di Munggi, di Praga. Jadi bagian kelurahan Semanu ke utara. Yang nunggu di sini adiknya, adiknya yang dekat masjid itu. Jadi nggak ditunggu itu. Jadi black apapun aku dijual di situ. Kebetulan dan kebutuhan kan nggak sama. Mungkin warga yang butuh yang lain juga bisa nyari di situ yang harganya kurang dari toko. Contohnya mungkin mau pasang satu apa besi kurang, ngambil di situ. Terus di sana itu ya yang namanya kayak gitu nggak mulus barang bekas. Kadang-kadang barang masih layak dipakai dijual. Mungkin ada pemborong yang kelebihan barang, termasuk besi, termasuk tenaga yang kurang dibayar, jual besinya ke situ kan gitu. Jadi saling menguntungkan. Itu yang di besi itu. Berarti ini ya Pak, masyarakat Mojo itu bisa dibilang sudah sangat-sangat maju dalam hal pemikiran ya. Sampah pun paham ya. Ya. Karena kebutuhan, jadi maju tidaknya menurut kebutuhan. Menurut kebutuhan. Situasi ini membutuhkan ya seperti itu. Selain itu gitu, saya juga memperhatikan ada para peternak gitu. Peternak. Ini berarti niku peternak itu untuk di pribadi dalam artian dia ternak. Terus untuk hasil anak ternaknya itu bakal dijual kah atau mungkin dikonsumsi pribadi seperti yang pertanian tadi? Untuk ternak itu kan kalau budaya di sini sebenarnya tabungan. Oh iya betul. Tabungan. Jadi mungkin tabungan itu kan variasi, ada kambing, ada ayam, terus ada sapi. Terus diawali dengan tabungan itu tadi. Jadi bila mana anak membutuhkan kecil besar variasi itu pertama ke ternak dulu. Diolah ternak dulu, termasuk aku kan yang memelihara kambing tujuannya untuk kehidupan anak. Bukan dikonsumsi sendiri, ya ada yang dikonsumsi dalam arti satu tahun sekali untuk kurban, terus milik pribadi. Tapi yang itu sementara ternak, kedua kadang-kadang tabungan itu di pohon, jati, mahoni, tadi di pepohonan itu. Bila mana anak di sekolah itu butuh ragat, kalau di sini tidak jati jual semua enggak. Butuhnya berapa anak, satu pohon dijual untuk kebutuhan anak. Kebutuhan itu bukan hanya anak, kebutuhan makan, kebutuhan yang lain, terus kebutuhan berobat itu diambilkan dari situ. Jadi orang berolah pikir untuk kehidupan namanya di situ. Tidak hanya petani, tidak hanya jual apa di kerbatunya. Jadi menyiasati hidup itu biar enggak terlalu berat. Jadi orang hidup butuh ini, jual ini, butuh ini, jual ini. Tapi kalau sistem kota kan kerjanya di situ terus, nggak berubah. Kalau di situ nggak kerja, tabungannya bisa ditengok berapa tabungannya kan gitu. Tapi kalau di kampung, di bank mana tabungannya di bank nggak ada. Tabungannya di kandang sama di ladang. Ladang itu jati berapa batang. Terus di kandang kambingnya berapa, terus sapinya berapa, paling enggak ayam itu budaya kampung itu. Terlepas dari punya istri ataupun punya anak yang sudah membahagiakan jenengan, sebagai pribadi Pak Sukimin sendiri tinggal di Mojo dengan semua hal yang Bapak Sukimin punya atau kerjakan, bahagia betul?
dalam artian sangat-sangat menikmati pemberian dari yang sing kuasa. Nah gini Mas, jadi mohon maaf. Jadi saya asli sini, Oh, istri saya asli Jemulu. Oh, Kita menikmati mensyukuri pemberian Allah. Awalnya kita hidup sama istri saya itu rumah belum kayak gini, masih kita pakai blabak gitu loh Mas. Nutupi jendela ini aja dulu pakai blabak. Pintu belum ada. Cuman pintu sebelah belum kayak gitu, pintu manual dulu. Tapi bisa untuk keluar masuk saya. Terus yang sebelah dulu itu masih anyaman bambu. Dulu. Nah, itu dulu kayak gitu. Terus ya kita bekerja terus kita bersyukur yang dulunya kayak gini, dulu mau duduk di kayak gini aja nggak bisa, masih gurun jalan. Lambat laun dari tahun ke tahun ya bisa masuk ini. Paling susah dulu waktu 2001 terontong ada KKN dari UGM ora duwe omah, bagaimana perasaan apanya nelongso. Ya Allah memberi rezeki, entah itu apa, baik tanian atau apa, kita bisa sedikit bisa membangun. Nah itu sebagai anugerah dari Gusti. Terus walaupun adik keluarga saya yang kayak gitu, tetap saya berjuang sendiri, kehidupan sendiri, tidak menggantungkan orang tua. Itu, jadi merasa menikmati hidup, mencari itu. Jadi orang pahit kehidupan dulu lebih enak zaman sekarang. Walaupun sekarang itu merasakan pahit hidupnya, tapi lebih enak sekarang. Itu. Dulu aku kecil makan aja dibatasi. Waktu kecil aku makannya masih banyak. Dulu itu makan orang kampung itu masih banyak, Mas. Jadi makan pagi ya 3 piring, siang ya 3 piring, sore ya 3 piring. Itu dulu lah, sekarang kan 1 piring aja sudah kenyang. Karena apa? Setiap saat ada nyamle, entah itu singkong, entah itu apa yang diolah semacam itu. Kan ada cemplon, ada gedok, ada ini, ada tape gitu. Itu keluar masuk ibaratnya sekarang makan nyamlean itu ada. Yang dulu bangun tidur minum aja sudah keladang, mencari kehidupan untuk hidup itu loh. Itu di tahun sana jenengan belum lahir, mungkin bapak Anda belum lahir itu di tahun 60. Kalau yang di sini tahun 65 itu yang namanya apa ya? Paceklik. Nah, paceklik itu nggak ada. Paceklik itu bukan berarti kayak orang ya ada tapi harganya mahal. Nah, itu dari paceklik. Yang konon dulu itu belum ada alat transportasi pacekliknya. Dari Bayat. Dari sana itu bawa gaplek ke sini itu jaran. Jadi cuma 2 bagor. Sekian orang yang pedagang berapa? Nah, sekarang mana yang larang pangan? Ora enak mergo apa? Beras kono larang langsung diterap berapa truk. Itu mahalnya di situ dulu alat transportasi. Sini nggak ada truk-trukan dari luar daerah. Ya, pedagang itu tadi yang kita sebut di depan, anak dari Mbah Niti Kromo. Pedagang ngambilnya dari Mbayat. Klaten naik jurang jeruk pakai kuda. Tuh. Kadang yang nggak punya kuda itu dulu alat transportasi barang. Ada yang lain nggak punya, mikul dari Mbayat ke sini mikul. Jalan kaki lewat jurang jeru. Tuh bayangkan jurang jeru kayak ngono kae mikul. Campur. Saya sendiri membawa 50 kilo aja berat kok. Dari sini ke jalan raya aja rasa ada sampai Bayat. Dulu kan identik kalau pedagang itu ke lorong gunung. Ya Bayat itu tadi di sana. Apalagi yang namanya pakaian tuh gendong. Sekarang gendong itu yang terkenal dari Bayat. Kayak ada gendong yang baju kadang-kadang ke ladang itu loh. Kayak gitu itu dari Bayat, anyaman apa tenunan dari Bayat. Bayangkan ya, jangan
orang Jawa, orang Klaten, Boyo, iya kayak gitu. Yang namanya buah nggak kayak gitu, nggak kayak gitu. Tahun 76 saya itu mau makan buah mete, buah semunya. Kok semuluh sana, paling nggak 1 kilo dari sini. Minta, dia dikasih yang nggak baik, yang baik dijual. Sekarang mete itu di mana-mana ada, walaupun nggak banyak. Tapi pas kalau panen banyak. Termasuk daun melinjo, buat sayuran. Dulu beli, sekarang katanya yang asam urat, yang ini nggak dipelihara. Jadi mensewu jenengan kehidupan ini sudah tahu ya kayak gini. Terus kalau ada mungkin ya sudah jarang sekarang yang kakek-kakek karena sudah masuk di Kebumen. Dulu masih orang tua-tua itu ke ladang. Sekarang ke ladang itu cuman beberapa orang. Ya kan? Nek dulu sebelum tahun 2000 itu setiap sore papasan orang dari ladang. Kayak gini ada yang panen singkong, terus ngolah tanah untuk tahun kedepannya. Sekarang nggak ada orang nyangkul, itu nggak ada. Nah, itu. Tanah itu nggak diolah sekarang. Karena apa? Lebih enak ngolah batu yang rupiahnya sudah jelas. Kalau ngolah tanah rupiah belum jelas, sesuk ditanam padi ada orang tidak. Kalau ditanam dele, pas panen dele terang ora, nek ora terang kur bosok ning udan. Tuh. Termasuk hasilnya itu ya memang kalau kerja ya berat, tapi bila mana ada saudara teman datang ya dikasihkan. Ini nek wong desa. Kemarin itu ya jujur ibu istri saya itu kalau dijual laku, tapi lebih bahagia yang dikasihkan keluarga yang datang dari luar kota, ada panen kacang dikit dikasihkan. Kebanggaan orang sini, memberi itu kebanggaan orang sini, nggak minta tapi orang sini memberi kacang atau apa, itu kan sebagai rasa syukur kita pada Allah karena ada rezeki, kita bagi-bagi rezeki. Bagi-bagi duit orang mampu gitu loh. Mungkin dijual ya laku nih enggak gitu. Teman sebelah itu kemarin ya, kita kan teman SMP itu ngajak nengok suaminya Bapak Mas Eko. Itu teman aku SMP itu datang ke situ cuman main aja, pulang dibawahi sekerasa kacang sudah kering. Kalau dijual berapa kan usaha kayak ini kan kebanggaan menerima, kebanggaan memberi. Makanya nanti kalau besok sudah go dari sini, suatu saat main di Gunung Kidul, ya jelali mampirlah beberapa detik silaturahmi pulang apa. Itu tanda kehormatan kita bareng-bareng. Terus kembali ke jenengan sesuk nek nikah ya kabar dene mosok kurkun ora ngerti. Tuh. Jadi rasa kekeluargaan itu biar menyatu. Salah satu mengatakan barang siapa memotong tali silaturahmi kan gitu, memutus semua rezekinya.